Ia mengundang mantan istrinya ke pesta pernikahannya. Bukan untuk berdamai, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memastikan satu hal, bahwa wanita itu melihat sendiri kesuksesannya setelah ia tinggalkan. Namun yang tidak ia duga, wanita yang ingin ia permalukan itu justru datang dengan mobil mewah, gaun elegan, dan 3 anak kembar yang wajahnya membuat seluruh tamu terdiam. Malam itu, bukan dia yang menang. Justru dia yang kehilangan segalanya. Sebelum kita masuk ke cerita penuh kejutan dan emosi ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh dan penuh pelajaran hidup lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita terbaik setiap hari. Raka tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di titik ini. Gedung pernikahan sudah dipesan sejak 6 bulan lalu. Dekorasi dipilih langsung oleh calon istrinya, Maya. Semua berjalan sesuai rencana. Ia kini dikenal sebagai pengusaha properti yang berhasil. Lingkungan pertemanannya berubah, cara bicaranya berubah, bahkan cara ia memandang masa lalu pun berubah. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar selesai dalam hidupnya. Namanya Alin, perempuan yang dulu menikah dengannya saat ia belum memiliki apa-apa. Mereka bertemu ketika Raka masih bekerja sebagai marketing kecil di perusahaan kontraktor. Penghasilannya tidak tetap. Target sering tidak tercapai. Tekanan atasan menjadi makanan sehari-hari. Alin saat itu bekerja di sebuah klinik swasta sebagai administrasi. Gajinya cukup untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Mereka menikah sederhana, tanpa pesta besar, hanya keluarga dekat dan beberapa teman. Raka sering mengatakan kepada Alin bahwa suatu hari nanti ia akan membalas semua perjuangan itu dengan kehidupan yang lebih baik. Tahun pertama pernikahan berjalan tenang. Mereka tinggal di rumah kontrakan 2 kamar di pinggiran kota. Dindingnya lembab saat musim hujan. Atapnya pernah bocor. Alin terbiasa menampung air hujan dengan ember sambil tetap menyiapkan makan malam. Raka saat itu sering pulang larut. Alin tidak pernah menuntut. Ia percaya suaminya sedang berusaha. Keadaan mulai berubah ketika Raka bertemu dengan seorang investor. Proyek kecil yang ia tangani berkembang menjadi kerjasama yang lebih besar. Dari 1 proyek menjadi 3. Dari 3 menjadi 8. Dalam 2 tahun, hidup mereka naik secara signifikan. Mereka pindah ke rumah yang lebih layak. Mobil bekas diganti mobil baru. Lingkungan pertemanan Raka pun berubah. Ia mulai sering menghadiri acara bisnis, makan malam dengan klien, dan pertemuan-pertemuan yang membuatnya merasa lebih tinggi dari sebelumnya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Ia tumbuh perlahan. Hampir tidak terasa. Namun, Alin merasakannya. Raka mulai jarang makan di rumah. Teleponnya sering terkunci. Ia lebih mudah tersinggung. Hal-hal kecil menjadi alasan pertengkaran. Alin mencoba menyesuaikan diri, tetapi jarak di antara mereka semakin nyata. Ketika Alin mengetahui dirinya hamil, ia berharap kabar itu akan mengembalikan sesuatu yang hilang. Ia menyampaikan kabar itu dengan hati-hati. Raka tidak menunjukkan reaksi yang ia bayangkan. Ia hanya mengangguk dan berkata singkat bahwa itu kabar baik. Tidak ada pelukan panjang, tidak ada rencana besar. Sejak saat itu, pembicaraan mereka lebih sering berujung dingin. Raka merasa Alin tidak lagi cocok berada di lingkungan barunya. Ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, namun sikapnya memperjelas semuanya. Perceraian terjadi cepat, tanpa drama besar, tanpa perebutan harta. Alin pergi dari rumah itu dengan beberapa koper dan perut yang mulai membesar. Ia tidak meminta apapun. Raka tidak mencoba menahannya. 3 tahun berlalu.
Nama Raka semakin dikenal di kota itu. Perusahaannya berkembang pesat. Ia mulai masuk dalam lingkaran bisnis yang lebih besar. Di salah satu acara, ia bertemu dengan Maya, perempuan dari keluarga berada yang memiliki jaringan luas. Hubungan mereka berjalan lancar. Maya memahami dunia bisnis. Ia tahu cara berbicara di depan klien. Ia tahu cara berpakaian dalam acara resmi. Banyak orang mengatakan mereka pasangan yang serasi. Raka menyukai penilaian itu. Ketika rencana pernikahan diumumkan, daftar tamu disusun dengan cermat. Nama-nama penting dimasukkan. Rekan bisnis, pejabat daerah, mitra proyek semua mendapat undangan khusus. Di tengah daftar itu, Raka berhenti sejenak. Ia menyebut satu nama yang sudah lama tidak ia ucapkan dengan suara keras. Alin. Awalnya hanya terlintas, namun semakin ia pikirkan, semakin kuat keinginannya untuk mengirim undangan itu. Bukan untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memastikan satu hal, bahwa wanita itu melihat sendiri kesuksesannya setelah ia tinggalkan. Keputusan itu dibuat tanpa diskusi panjang. Undangan dikirim melalui jasa kurir, lengkap dengan kartu eksklusif berwarna emas dan lokasi gedung mewah di pusat kota. Setelah itu, Raka melanjutkan kesibukannya. Ia tidak benar-benar memikirkan apakah Alin akan datang atau tidak. Dalam benaknya, yang penting undangan sudah sampai. Beberapa minggu menjelang hari pernikahan, persiapan semakin padat. Maya sibuk memilih detail dekorasi. Raka lebih fokus pada daftar tamu VIP dan susunan tempat duduk. Sesekali, pikiran tentang Alin kembali. Bukan dalam bentuk penyesalan, melainkan rasa ingin tahu. Apakah ia akan hadir? Apakah ia sudah menikah lagi? Apakah anak yang dulu dikandungnya lahir dengan sehat? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa ia cari. Hari pernikahan tiba. Gedung sudah dipenuhi rangkaian bunga putih dan lampu gantung kristal. Karpet merah membentang dari pintu masuk hingga ke pelaminan. Musik instrumental mengalun pelan. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Raka berdiri di ruang tunggu pengantin pria. Jas hitam yang ia kenakan dijahit khusus. Sepatu kulitnya mengkilap. Di cermin, ia melihat sosok yang berbeda dari dirinya 5 tahun lalu. Seorang pengusaha sukses. Namun di balik ketenangan wajahnya, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya stabil. Ia beberapa kali melirik ke arah pintu utama melalui layar monitor kecil yang menampilkan area lobi. Tamu demi tamu masuk. Wajah-wajah yang dikenal. Senyum dan jabat tangan. Alin belum terlihat. Ia tidak tahu kenapa ia terus menunggu. Mungkin hanya ingin memastikan bahwa masa lalu benar-benar sudah selesai. Atau mungkin ia ingin memastikan bahwa dirinya sekarang memang lebih tinggi. Acara dimulai. Raka berjalan menuju pelaminan. Maya sudah duduk anggun di kursinya. Sorot lampu tertuju pada mereka. Di tengah rangkaian prosesi itu, pintu utama gedung terbuka kembali. Seorang petugas resepsionis tampak sedikit terdiam sebelum menyambut tamu yang baru datang. Beberapa kepala tamu menoleh bersamaan. Raka tidak melihat langsung. Ia hanya menyadari perubahan kecil pada suasana ruangan. Bisik-bisik mulai terdengar tipis, seperti gelombang kecil yang menyebar perlahan. Ia belum tahu siapa yang baru saja masuk. Namun sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa masa lalu yang ia undang dengan sengaja akhirnya benar-benar datang. Pintu utama gedung terbuka perlahan. Tidak ada suara keras, tidak ada keributan. Namun beberapa tamu yang berdiri di area registrasi tiba-tiba terdiam sejenak. Sebuah mobil berwarna hitam metalik berhenti tepat di depan karpet merah. Bukan mobil biasa. Model terbaru dari salah satu merek Eropa yang jarang terlihat di kota itu. Pengemudinya turun lebih dulu, membukakan pintu belakang dengan gerakan terlatih. Seorang perempuan keluar dengan langkah tenang. Gaunnya sederhana, tidak penuh perhiasan mencolok, tetapi jelas berkualitas tinggi. Potongannya rapi, jatuh dengan pas di tubuhnya.
Rambutnya tertata tanpa kesan berlebihan. Wajahnya terlihat lebih dewasa dibanding 3 tahun lalu, tetapi tidak kehilangan kelembutan yang dulu pernah dikenal Raka. Itu Alin. Ia tidak terburu-buru. Ia berdiri sejenak, menunggu 3 anak kecil turun dari sisi mobil yang lain. Mereka keluar satu persatu dengan hati-hati, mengenakan pakaian formal yang serasi. 3 anak, kembar. Usia mereka sekitar 2,5 hingga 3 tahun. Tinggi dan wajah mereka hampir sama. Garis alis, bentuk hidung, dan ekspresi mata mereka memiliki kemiripan yang sulit diabaikan. Beberapa tamu mulai saling menatap. Ada yang mengenali Alin, ada yang tidak. Namun yang lebih menarik perhatian justru anak-anak itu. Alin berjalan menuju meja registrasi dengan langkah mantap. Ia menyebutkan namanya dengan suara tenang. Petugas memeriksa daftar undangan dan menemukan namanya tertera jelas. Tidak ada ekspresi canggung di wajah Alin. Ia datang bukan dengan sikap menantang, juga bukan dengan raut ingin membuktikan sesuatu. Ia hanya hadir. Di dalam ruangan, Raka berdiri di pelaminan, menjalani prosesi bersama Maya. Ia baru menyadari perubahan suasana ketika beberapa tamu di barisan depan tampak menoleh ke arah pintu masuk. Pandangan Raka mengikuti arah itu. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Ia mengenali langkah itu bahkan sebelum wajahnya terlihat jelas. Ada sesuatu yang familiar dari cara Alin berjalan. Tegak, tidak tergesa, tidak ragu. Namun yang membuat dadanya terasa berat bukan hanya kehadiran Alin. 3 anak kecil yang berjalan di sampingnya membuat pikirannya berhenti sejenak. Raka tidak pernah benar-benar menghitung waktu sejak perceraian mereka. Ia tahu Alin sedang hamil saat pergi. Namun ia tidak pernah mencari tahu lebih lanjut, tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah mencoba memastikan. Sekarang, 3 anak kecil itu berdiri beberapa meter darinya. Prosesi tetap berjalan. Raka berusaha menjaga ekspresi wajahnya. Tamu undangan terlalu banyak untuk menunjukkan kegelisahan. Maya yang duduk di sampingnya tidak menyadari perubahan kecil pada sorot matanya. Alin memilih duduk di salah satu meja tamu, tidak terlalu dekat dengan pelaminan, tetapi cukup terlihat. Ia membantu anak-anaknya duduk dengan tertib. Ketiganya terlihat tenang, tidak rewel, tidak membuat keributan. Beberapa tamu yang duduk di meja yang sama mulai mengajak berbicara. Alin menanggapi seperlunya, senyum tipis, anggukan sopan. Tidak ada satupun kalimat yang terdengar bernada menyindir, namun kehadirannya sudah cukup mengubah arah perhatian sebagian ruangan. Raka mencoba kembali fokus pada jalannya acara. Ia menyalami tamu satu persatu ketika sesi ucapan selamat berlangsung. Senyumnya terlatih, gerakannya terukur. Ketika giliran Alin semakin mendekat, langkahnya terasa lebih berat. Ia melihat 3 anak kecil itu berjalan di samping Alin. Salah satu dari mereka memegang ujung gaunnya dengan ringan. Ketiganya memiliki cara berjalan yang hampir sama. Di jarak sedekat itu, kemiripan wajah menjadi semakin jelas. Raka tidak perlu penjelasan panjang untuk memahami. Alin berhenti di hadapannya. Tidak ada pelukan, tidak ada jabat tangan yang lama. Hanya anggukan kecil sebagai tanda hormat. "Selamat," ucap Alin singkat. Suaranya stabil, tidak bergetar, tidak terdengar dipaksakan. Raka membalas dengan ucapan terima kasih yang terdengar lebih pelan dari biasanya. Maya berdiri di sampingnya, tersenyum formal. Ia belum mengetahui sepenuhnya siapa perempuan di depannya. Hanya tahu bahwa itu bagian dari masa lalu Raka. 3 anak kecil itu berdiri berjejer. Salah satu dari mereka menatap Raka lebih lama. Tatapan polos, tanpa beban. Seolah sedang mencoba mengingat wajah yang belum benar-benar ia kenal. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada pengakuan di depan umum. Namun bagi Raka, momen itu terasa lebih berat dari pidato apapun. Alin tidak tinggal lama di pelaminan. Ia memberi isyarat kecil pada anak-anaknya untuk turun kembali ke area tamu. Beberapa menit setelah itu, bisik-bisik mulai terdengar lebih jelas. Orang-orang yang mengenal kisah perceraian Raka bertukar pandang. Mereka menghitung waktu dalam kepala masing-masing. 3 tahun bukan waktu yang panjang. Raka kembali berdiri di pelaminan, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya tetap terkendali. Namun setiap kali ia melihat ke arah meja tempat Alin duduk, ada perasaan yang sulit diabaikan.
Alin tidak tampak seperti seseorang yang sedang bertahan hidup dengan susah payah. Cara ia membawa diri berbeda, tidak canggung berada di tengah tamu-tamu kelas atas, tidak melihat minder. Beberapa tamu penting pun bahkan tampak mengenalinya. Seorang pria paruh badan dengan setelan abu-abu menghampirinya dan berbicara cukup lama. Ekspresinya menunjukkan rasa hormat, bukan sekedar basa-basi. Raka mengenali pria itu, seorang pengusaha senior yang pernah ia coba dekati untuk kerjasama, tetapi belum berhasil. Kini pria itu duduk satu meja dengan Alin, berbincang serius. Acara terus berjalan menuju makan malam. Musik berubah lebih santai. Para tamu mulai berpindah tempat. Raka turun dari pelaminan untuk menyapa tamu VIP secara langsung. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas lantai yang tidak sepenuhnya stabil. Ia tidak tahu apa yang paling mengganggunya. Apakah keberhasilan Alin, ataukah fakta bahwa 3 anak itu tumbuh tanpa pernah ia lihat? Saat ia melewati meja Alin, salah satu anak kecil itu berdiri tanpa sengaja menghalangi jalannya. Ia berhenti. Anak itu mendongak, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada kata-kata yang keluar. Namun untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, Raka merasakan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka, jabatan, atau luas proyek. Setelah sesi makan malam dimulai, suasana gedung berubah menjadi lebih santai. Musik mengalun pelan, para tamu mulai berbincang dalam kelompok kecil. Di beberapa sudut ruangan, terdengar tawa ringan dan suara sendok beradu dengan piring. Namun, di balik suasana itu, ada arus perhatian yang bergerak pelan menuju satu meja. Meja tempat Alin duduk bersama 3 anaknya. Raka tidak perlu mendekat untuk merasakan perubahan itu. Ia cukup melihat dari jarak beberapa meter. Tatapan orang-orang bergantian mengarah ke sana. Bukan tatapan yang kasar, tetapi cukup lama untuk menunjukkan rasa ingin tahu. Sebagian mengenali Alin sebagai mantan istrinya. Sebagian lagi hanya melihat seorang perempuan yang datang dengan mobil mahal dan 3 anak kembar yang wajahnya sulit diabaikan. Raka berdiri bersama beberapa kolega bisnisnya, berusaha terlibat dalam percakapan tentang proyek baru di pinggiran kota. Ia mengangguk pada pembicaraan tentang investasi dan potensi lahan, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya hadir. Salah satu koleganya, Hendra, menepuk bahunya ringan. "Siapa perempuan itu?" tanyanya pelan, tanpa menunjuk secara langsung. Raka tahu siapa yang dimaksud. "Mantan istri," jawabnya singkat. Hendra mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh, namun ekspresi wajahnya berubah tipis, seolah menyimpan hitungan sendiri dalam benaknya. Perceraian Raka memang tidak pernah menjadi konsumsi publik besar, tetapi di lingkaran bisnis tertentu, kabar itu sempat terdengar. Kini, dengan kehadiran Alin dan 3 anak kecil yang jelas berusia kurang dari 3 tahun, cerita lama itu seperti muncul kembali tanpa perlu diumumkan. Raka menyesap air putih di tangannya. Tenggorokannya terasa lebih kering dari biasanya. Ia mencoba mengingat kembali hari ketika Alin pergi dari rumah mereka. Tidak ada pertengkaran besar hari itu, hanya percakapan singkat dan keputusan yang sudah terlalu lama menggantung. Alin berdiri di ruang tamu dengan koper kecil. Ia tidak menangis, tidak memohon. Ia hanya mengatakan bahwa jika Raka merasa hidupnya akan lebih baik tanpa dirinya, maka ia tidak akan menghalangi. Raka saat itu merasa keputusan itu rasional. Ia menganggap hubungan mereka sudah tidak sejalan. Ia tidak melihat masa depan yang sama lagi. Ia tidak pernah menanyakan lebih lanjut tentang kehamilan itu setelah perceraian selesai secara resmi. Dalam pikirannya semuanya sudah berakhir. Kini, melihat 3 anak kecil yang duduk berjajar dengan wajah yang mengingatkannya pada cermin, perhitungan waktu menjadi sangat jelas. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Di meja lain, Maya sedang berbincang dengan beberapa tamu dari keluarganya. Sesekali ia melirik ke arah Raka, memastikan suaminya terlihat tenang dan percaya diri di depan kolega. Maya belum menyadari sepenuhnya makna kehadiran Alin malam itu. Ia hanya tahu bahwa perempuan itu bagian dari masa lalu yang tidak pernah dibahas panjang. Raka akhirnya memutuskan mendekati meja Alin dengan alasan formal menyapa tamu. Langkahnya terukur. Ia berhenti beberapa detik sebelum benar-benar berdiri di hadapan mereka.
Alin sedang membantu salah satu anaknya memotong makanan. Gerakannya tenang dan terbiasa. Ketiga anak itu terlihat mandiri untuk ukuran usia mereka. Tidak rewel, tidak berlarian di antara meja. Raka menyapa tamu lain di meja itu dulu. Ia menjaga nada suara tetap stabil. Pria parubaya yang tadi berbincang dengan Alin berdiri sebentar ketika melihat Raka datang. Mereka berjabat tangan singkat. Raka mengenali pria itu sebagai Darmawan, pemilik perusahaan logistik besar di kota tersebut. Beberapa kali Raka mencoba membangun kerjasama, tetapi belum berhasil menembus lingkaran bisnisnya. "Selamat atas pernikahannya," ujar Darmawan singkat. Raka mengucapkan terima kasih. Percakapan tidak berlangsung lama, namun sebelum Raka melangkah pergi, salah satu anak kecil itu kembali menatap Raka. Tatapan yang sama seperti sebelumnya, lama dan tanpa rasa takut. Raka membalas tatapan itu, kali ini tidak menghindar. Ada bentuk alis yang sama, cara anak itu memiringkan kepala ketika berpikir, bahkan garis rahang yang mulai terlihat. Raka merasakan sesuatu yang tidak pernah ia persiapkan. Bukan rasa malu, bukan juga kemarahan, lebih seperti kesadaran yang datang terlambat. Ia kembali ke area pelaminan. Musik berganti lebih cepat, tanda acara mulai memasuki sesi bebas. Bisik-bisik tidak berhenti sepenuhnya. Beberapa tamu mencoba bersikap biasa, tetapi perhatian mereka tetap terpecah. Raka menyadari satu hal penting. Alin tidak melakukan apapun untuk menarik perhatian. Ia tidak berdiri di tengah ruangan, tidak mendekati pelaminan lagi, tidak memperkenalkan anak-anak itu secara terbuka. Namun justru karena itu, kehadirannya terasa lebih kuat. Jika ia datang dengan sikap menantang, mungkin orang akan melihatnya sebagai upaya mencari perhatian. Tetapi ketenangannya membuat semua orang berpikir sendiri. Raka mulai bertanya dalam hati, bagaimana kehidupan Alin selama 3 tahun ini? Ia tahu bahwa Alin tidak memiliki keluarga kaya. Orang tuanya tinggal di kota kecil. Ia tidak pernah melihat tanda-tanda ambisi besar dalam diri Alin dahulu. Ia hanya mengenalnya sebagai perempuan yang sabar dan cukup sederhana. Namun mobil yang membawanya datang bukan kendaraan sewaan biasa. Pengemudinya jelas profesional. Pakaian anak-anak itu pun tidak murah. Perubahan itu tidak terjadi tanpa proses. Raka merasa ada bagian cerita yang ia lewatkan. Malam semakin larut. Beberapa tamu mulai berpamitan. Meja-meja perlahan kosong. Alin berdiri, merapikan pakaian anak-anaknya. Ia tidak menunggu hingga acara benar-benar selesai. Raka melihat dari kejauhan ketika ia berpamitan kepada beberapa tamu di meja yang sama. Tidak ada pelukan panjang, tidak ada air mata, hanya kesopanan yang cukup. Sebelum menuju pintu keluar, Alin menoleh sebentar ke arah pelaminan. Tatapannya bertemu dengan Raka dalam jarak beberapa meter. Tidak ada senyum lebar, tidak ada kemarahan, hanya pandangan yang sulit diterjemahkan. Pandangan seseorang yang telah melewati masa sulit dan tidak lagi bergantung pada pengakuan siapapun. Raka membalas tatapan itu tanpa bergerak. Di dalam dirinya, ada perhitungan yang berubah. Selama ini ia mengira kesuksesan berarti meninggalkan hal-hal yang dianggap menghambat. Ia merasa keputusan masa lalu adalah langkah yang perlu untuk naik ke tingkat berikutnya. Namun melihat Alin malam itu, ia mulai mempertanyakan ukuran yang ia pakai selama ini. Apakah benar ia yang melangkah lebih jauh? Ataukah justru ia yang tertinggal dalam hal yang tidak bisa dihitung dengan angka? Mobil hitam itu kembali berhenti di depan pintu utama. Pengemudi membuka pintu. Alin membantu ketiga anaknya masuk lebih dulu. Tanpa keributan, tanpa pengumuman, kendaraan itu perlahan meninggalkan area gedung. Raka tetap berdiri di tempatnya. Suasana pesta masih berlangsung, musik tetap berbunyi, tamu masih tertawa. Namun bagi Raka, malam itu tidak lagi sama seperti yang ia bayangkan beberapa bulan lalu ketika mengirim undangan. Ia mengundang masa lalu untuk memastikan bahwa dirinya telah menang. Tetapi yang ia lihat justru sesuatu yang tidak pernah ia ukur sebelumnya. Dan perasaan itu tidak berhenti ketika mobil tersebut menghilang dari pandangan. Acara pernikahan selesai mendekati tengah malam. Tamu terakhir berpamitan dengan sopan. Petugas gedung mulai merapikan kursi dan meja. Lampu utama dimatikan sebagian, menyisakan cahaya yang lebih redup. Raka berdiri di ruang ganti.
melepas jasnya perlahan. Maya sedang berbincang dengan keluarganya di luar ruangan. Ia terlihat lelah tetapi puas. Semua berjalan lancar, tidak ada gangguan berarti. Pikirannya tertinggal pada satu meja di sudut ruangan, dan 3 anak kecil yang duduk dengan tenang di sana. Ia duduk di kursi, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang terlihat mapan dan terawat, tetapi sorot matanya berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang belum terjawab. Selama 3 tahun, ia tidak pernah mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan Alin setelah perceraian. Ia menganggap itu bukan lagi urusannya. Dokumen resmi sudah ditandatangani. Semua kewajiban yang tercantum telah diselesaikan sesuai prosedur. Ia tidak pernah menanyakan kelanjutan kehamilan itu, tidak pernah datang ke rumah orang tua Alin, tidak pernah mengirim pesan. Kini, pertanyaan yang selama ini ia hindari berdiri jelas di hadapannya. Apakah 3 anak itu benar anaknya? Secara hitungan waktu, jawabannya sulit disangkal. Keesokan harinya, setelah seluruh rangkaian acara selesai dan ia kembali ke rumah barunya bersama Maya, perasaan itu tidak juga hilang. Rumah besar yang ia banggakan terasa lebih sunyi dari biasanya. Maya sibuk mengatur barang-barang dan membahas rencana bulan madu. Raka mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Ia tidak ingin menunjukkan kegelisahan yang tidak mudah dijelaskan. 2 hari kemudian, di kantor, ia menerima kunjungan dari Darmawan. Pertemuan itu awalnya dijadwalkan untuk membahas kemungkinan kerjasama distribusi material proyek. Raka menyambutnya dengan profesional. Percakapan berjalan normal, hingga Darmawan berhenti sejenak dan menatap Raka lebih lama dari biasanya. Perempuan yang datang ke pernikahanmu beberapa hari lalu, dia bekerja sama dengan perusahaan kami, ujarnya pelan. Namanya Alin bukan? Lanjut Darmawan. Raka mengangguk singkat. Darmawan menjelaskan tanpa nada berlebihan. Setelah perceraian, Alin sempat kembali ke kota asalnya selama beberapa bulan. Ia menyelesaikan studi yang tertunda melalui program kelas malam. Di saat yang sama, ia melahirkan anak kembar 3 secara prematur. Masa itu tidak mudah. Biaya rumah sakit tinggi. Kondisi anak-anaknya membutuhkan perawatan ekstra. Namun Alin tidak kembali untuk meminta bantuan siapapun. Melalui seorang kerabat jauh, ia dikenalkan pada yayasan pendidikan milik keluarga Darmawan. Dari sana, ia mendapat beasiswa lanjutan sekaligus pekerjaan administratif di salah satu anak perusahaan. Kinerja Alin dinilai konsisten, tidak menonjol secara agresif, tetapi stabil dan bertanggung jawab. Dalam waktu 2 tahun, ia dipromosikan ke posisi manajerial karena kemampuannya mengatur sistem distribusi internal yang sebelumnya berantakan. Mobil yang ia gunakan malam itu bukan hadiah, itu fasilitas jabatan. Raka mendengarkan tanpa menyela. Ia mencoba mengingat Alin yang dulu, perempuan yang terbiasa mencatat pengeluaran rumah tangga dengan rapi, yang sabar menghadapi klien kecil di toko material tempat ia pernah membantu, yang tidak banyak bicara, tetapi selalu menyelesaikan hal-hal teknis dengan teliti. Ia dulu menganggap sifat itu biasa saja. Kini, sifat yang sama menjadi dasar keberhasilan Alin. Anak-anaknya sehat, cerdas juga. Saya pernah melihat mereka beberapa kali saat Alin harus dibawa ke kantor. Tidak ada nada sindiran dalam suara Darmawan, hanya informasi yang disampaikan apa adanya. Raka menyadari satu hal penting. Kehidupan Alin tidak dibangun untuk membalas siapapun. Ia hanya berjalan tanpa suara. Setelah pertemuan itu selesai, Raka duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia membuka laci meja lama dan menemukan map lama berisi salinan dokumen perceraian yang di dalamnya ada catatan medis singkat tentang kehamilan Alin yang dulu sempat dilampirkan sebagai bagian administrasi. Ia menatap tanggal yang tertera. Perhitungan waktu menjadi semakin jelas.
Ia tidak lagi bisa menghindari kesimpulan yang muncul. 3 anak itu kemungkinan besar adalah anak kandungnya. Bukan karena asumsi orang lain, tetapi karena hitungan sederhana yang seharusnya ia lakukan sejak lama. Selama ini, ia mengira keberhasilan adalah soal memilih jalur yang lebih menguntungkan. Ia meninggalkan sesuatu yang dianggap memperlambat langkahnya. Namun, fakta yang kini berdiri di hadapannya tidak bisa diselesaikan dengan angka keuntungan. Ia mencoba mengingat alasan utama ia mengirim undangan pernikahan itu. Saat itu, ia merasa ingin menunjukkan pencapaiannya. Ia ingin memastikan bahwa keputusan masa lalu tidak perlu disesali. Namun malam itu justru menunjukkan hal yang berbeda. Alin tidak datang dengan wajah kecewa. Ia tidak tampak seperti seseorang yang kalah. Ia juga tidak mencoba membongkar masa lalu di depan umum. Ia hanya hadir sebagai dirinya yang sekarang. Ia mulai menyadari bahwa yang selama ini ia ingin buktikan mungkin bukan kepada Alin, melainkan kepada dirinya sendiri. Sore itu ia berdiri di depan jendela kantor, memandangi lalu lintas kota yang bergerak tanpa henti. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa arti keberhasilan jika ada bagian hidup yang tidak pernah ia tangani dengan benar? Ia tidak bisa memutar waktu, tidak bisa menghapus keputusan yang sudah diambil. Namun, untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, ia mempertimbangkan kemungkinan untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Bukan untuk memperbaiki citra, bukan untuk mengurangi rasa bersalah, tetapi untuk memastikan bahwa apapun yang terjadi selanjutnya tidak lagi dibangun di atas pengabaian. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah, Maya menyambutnya dengan rencana bulan madu yang sudah disusun rapi. Raka mendengarkan dengan tenang. Namun di dalam pikirannya, ada keputusan yang mulai terbentuk perlahan. Ia perlu bertemu Alin, bukan sebagai mantan suami yang ingin membandingkan kehidupan, tetapi sebagai seorang pria yang akhirnya menyadari bahwa ada tanggung jawab yang belum pernah ia sentuh. Raka menunda selama beberapa hari sebelum benar-benar mengambil langkah. Ia tidak ingin bertindak berdasarkan dorongan sesaat. Ia ingin memastikan bahwa keputusannya bukan karena rasa tersinggung atau tekanan dari bisik-bisik orang lain. Namun semakin lama ia menunggu, semakin jelas bahwa kegelisahan itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Ia akhirnya meminta nomor Alin melalui Darmawan. Permintaan itu disampaikan dengan nada formal, tanpa penjelasan panjang. Darmawan tidak banyak bertanya. Ia hanya mengirimkan nomor tersebut beberapa jam kemudian. Raka menatap layar ponselnya cukup lama sebelum menekan tombol panggil. Ia tidak terbiasa merasa ragu seperti ini, terutama dalam urusan yang biasanya bisa ia kendalikan. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Suara di seberang terdengar tenang. Raka menyebutkan namanya tanpa pengantar panjang. Ia mengatakan ingin bertemu, membicarakan sesuatu yang penting. Tidak ada nada mendesak, tidak ada tekanan. Alin tidak langsung menjawab. Ada jeda singkat sebelum ia menyetujui pertemuan di sebuah kafe yang cukup tenang. Bukan di kantor, bukan pula di rumah. 2 hari kemudian mereka bertemu. Kafe itu berada di sudut jalan yang tidak terlalu ramai, tempat yang biasa digunakan untuk pertemuan bisnis informal. Raka datang lebih awal. Ia memilih meja di dekat jendela. Ketika Alin masuk, ia datang sendiri, tanpa anak-anak, tanpa pengemudi yang terlihat mencolok. Penampilannya rapi seperti biasa, sederhana tetapi terawat. Mereka duduk berhadapan. Beberapa detik pertama diisi oleh keheningan yang tidak canggung, tetapi juga tidak hangat. Seperti 2 orang yang pernah sangat dekat, lalu menjadi asing dan kini bertemu kembali tanpa peta yang jelas. Raka memulai pembicaraan dengan langsung pada inti. Ia menanyakan tentang anak-anak itu. Alin tidak terkejut. Ia tampak sudah memperkirakan arah pembicaraan ini. Ia menjelaskan dengan nada datar dan tidak emosional. Ia melahirkan lebih cepat dari perkiraan dokter. Prosesnya sulit, terutama karena kondisi ekonomi saat itu belum stabil. Namun, semua itu silih berlalu. Raka mendengarkan tanpa menyelah. Ia kemudian bertanya dengan lebih spesifik, sesuatu yang seharusnya ia tanyakan 3 tahun lalu. Apakah anak-anak itu anaknya? Alin menatapnya beberapa detik sebelum menjawab.
Ia tidak memberikan kalimat panjang, tidak ada tuduhan, tidak ada upaya menyudutkan. Ia hanya mengatakan bahwa secara hukum dan waktu, Raka adalah ayah biologis mereka. Jawaban itu tidak disampaikan dengan nada menekan, justru terdengar seperti fakta yang selama ini tidak pernah dipermasalahkan. Raka merasa dadanya sesak, bukan karena terkejut, tetapi karena menyadari betapa lama ia membiarkan pertanyaan itu menggantung. Ia bertanya mengapa Alin tidak pernah menghubunginya setelah melahirkan. Alin menjawab dengan sederhana. Saat perceraian terjadi, Raka sudah menunjukkan bahwa ia ingin menutup bab itu sepenuhnya. Ia tidak ingin memaksa kehadiran seseorang yang jelas tidak ingin terlibat. Ia memilih menyelesaikan semuanya sendiri. Tidak ada nada pahit dalam penjelasan itu, hanya keputusan yang dibuat berdasarkan situasi saat itu. Raka menyadari bahwa selama ini, ia memandang dirinya sebagai pihak yang menentukan arah hidup. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana keputusan itu mempengaruhi orang lain secara konkret. Ia kemudian menyampaikan niatnya. Ia ingin terlibat. Ia tidak ingin lagi menjadi sosok yang hanya muncul dalam hitungan waktu dan dokumen. Alin tidak langsung menolak atau menerima. Ia mengatakan bahwa anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang stabil. Mereka memiliki rutinitas, sekolah, dan dukungan yang cukup. Kehadiran Raka jika memang akan terjadi, tidak boleh didasarkan pada rasa bersalah sesaat. Raka memahami maksud itu. Ia tidak membela diri. Ia tidak mencoba menjelaskan masa lalunya secara panjang. Ia tahu bahwa penjelasan tidak akan mengubah kenyataan bahwa ia tidak ada di masa awal kehidupan anak-anaknya. Pertemuan itu berlangsung hampir 1 jam. Tidak banyak emosi yang meledak, tidak ada suara yang meninggi. Namun bagi Raka, percakapan itu lebih berat daripada negosiasi proyek bernilai miliaran rupiah. Sebelum mereka berpisah, Alin menyampaikan satu hal penting. Anak-anak itu tahu bahwa mereka memiliki ayah. Ia tidak pernah menutup fakta tersebut. Namun ia juga tidak membentuk gambaran tertentu tentang sosok itu. Jika Raka ingin hadir, ia harus datang sebagai bagian dari hidup mereka sekarang, bukan sebagai klaim atas masa lalu. Raka mengangguk. Ia pulang dengan pikiran yang lebih jernih, meski tidak lebih ringan. Di rumah, Maya mulai merasakan perubahan kecil dalam sikapnya. Raka lebih banyak diam, ia lebih sering pulang tepat waktu. Ia tampak memikirkan sesuatu yang tidak biasa. Akhirnya Maya bertanya secara langsung. Raka tidak menyembunyikan fakta bahwa ia bertemu Alin. Ia menjelaskan secara ringkas tentang anak-anak itu. Reaksi Maya tidak meledak, namun jelas terlihat bahwa informasi itu mengguncang fondasi pernikahan yang baru saja dibangun. Bagi Maya, masa lalu Raka adalah sesuatu yang sudah selesai. Kini masa lalu itu memiliki wujud nyata dalam 3 anak kecil. Percakapan mereka malam itu berlangsung lama dan serius. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan yang berlebihan, namun ada jarak yang mulai terasa. Raka menyadari bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Undangan yang ia kirim dengan niat membuktikan sesuatu, kini membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana pandangan orang lain terhadap dirinya. Ia mulai memikirkan 3 anak yang mungkin suatu hari akan bertanya lebih banyak, dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin lari dari pertanyaan itu. Beberapa minggu setelah pertemuan di kafe, hidup Raka tidak kembali seperti semula. Ia tetap datang ke kantor, memimpin rapat, dan meninjau proyek. Jadwalnya tetap padat. Namun kini ada satu agenda baru yang tidak tercantum dalam kalender digitalnya. Menata ulang tanggung jawab yang selama ini ia abaikan. Ia mulai dengan langkah yang paling mendasar. Ia berkonsultasi dengan penasihat hukumnya untuk memastikan status dan hak anak-anaknya secara resmi. Bukan untuk memperebutkan hak asuh, melainkan untuk mengakui secara hukum bahwa mereka adalah bagian dari hidupnya. Proses administrasi berjalan tenang, tidak ada konflik terbuka. Alin bersikap kooperatif selama semuanya dilakukan dengan jelas dan tidak mengganggu stabilitas anak-anak. Pertemuan pertama Raka dengan ketiga anaknya dilakukan di taman kota pada akhir pekan. Alin memilih tempat terbuka agar suasana tetap santai. Tidak ada ruang tertutup yang membuat suasana terasa tegang. Raka datang tanpa jas dan tanpa atribut formal, hanya pakaian kasual sederhana. Ia tidak membawa hadiah besar, hanya beberapa buku cerita dan permainan edukatif yang ia pilih sendiri.
Tiga anak itu mengenalinya sebagai Om sejak pernikahan. Mereka belum memahami hubungan yang lebih dalam. Raka tidak memaksa perubahan panggilan. Ia duduk di bangku taman, memperhatikan mereka bermain. Sesekali ia ikut membantu menyusun balok atau membaca halaman buku. Interaksi itu canggung pada awalnya, tetapi tidak lama. Anak-anak tidak mempersoalkan masa lalu. Mereka hanya merespons kehadiran saat itu. Raka menyadari bahwa membangun hubungan tidak bisa dipercepat. Ia tidak bisa langsung menjadi sosok yang dekat. Ia harus hadir berulang kali. Maya masih menyesuaikan diri dengan kenyataan baru ini. Percakapan mereka di rumah menjadi lebih jujur, tidak selalu mudah, tetapi tidak lagi dihindari. Raka tidak menuntut penerimaan instan. Ia memahami bahwa setiap keputusan melibatkan lebih dari satu pihak. Beberapa bulan berlalu. Raka mulai rutin mengunjungi anak-anaknya setiap akhir pekan. Kadang di taman, kadang di pusat kegiatan anak, kadang di rumah Alin dengan batasan yang disepakati. Ia tidak mencoba mengatur cara Alin membesarkan mereka. Ia belajar mengikuti ritme yang sudah terbentuk. Ia juga mulai terlibat dalam biaya pendidikan dan kesehatan tanpa menunggu diminta. Transfer rutin dilakukan dengan transparan. Semua tercatat jelas. Namun perubahan terbesar bukan pada aspek finansial. Perubahan terbesar ada pada cara Raka melihat hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia membangun reputasi dengan disiplin dan ambisi, tetapi mengabaikan satu bagian yang tidak terlihat oleh publik. Ia terlalu fokus pada citra keberhasilan di mata orang lain. Sekarang keberhasilan itu terasa berbeda, bukan karena nilai proyek yang meningkat, melainkan karena ia tidak lagi menghindari kenyataan yang tidak nyaman. Suatu sore ketika ia duduk bersama ketiga anaknya menggambar di meja kecil, salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya, kenapa ia jarang datang dulu? Pertanyaan itu sederhana, tanpa nada menyalahkan. Raka tidak memberikan penjelasan panjang, ia hanya mengatakan bahwa ia terlambat menyadari sesuatu yang penting, dan sekarang ia sedang berusaha memperbaikinya. Anak itu mengangguk tanpa beban, lalu kembali menggambar. Bagi anak-anak, kehadiran saat ini lebih berarti daripada penjelasan masa lalu. Hubungan Raka dan Alin pun berubah bentuk, tidak kembali menjadi pasangan, tidak pula menjadi musuh. Mereka berdiri sebagai dua orang dewasa yang pernah berbagi masa sulit dan kini berbagi tanggung jawab. Tidak ada pertemuan yang dipenuhi nostalgia, semua berjalan dalam batas yang jelas. Di satu sisi, bisnis Raka tetap berkembang, proyek baru berjalan sesuai rencana. Namun ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada masa lalu. Ia teringat kembali alasan awal mengundang Alin dalam pernikahannya. Ia ingin memastikan bahwa dirinya telah melangkah lebih jauh. Kini ia memahami bahwa langkah jauh bukan soal meninggalkan, tetapi soal berani menghadapi. Jika malam itu Alin datang dengan 3 anak dan mobil mewahnya, mungkin ia tidak akan pernah berhenti untuk melihat apa yang tertinggal di belakangnya. Waktu tidak bisa diputar, kesalahan tidak bisa dihapus, namun arah ke depan masih bisa ditentukan. Dan Raka akhirnya memilih arah yang tidak lagi dibangun di atas pengabaian. Hidup tidak selalu memberi tanda sebelum berbalik arah. Kadang perubahan datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Sebuah undangan, sebuah pertemuan, atau sebuah tatapan yang mengingatkan kita pada keputusan lama. Raka pernah berpikir bahwa keberhasilan berarti meninggalkan masa yang dianggap menghambat. Ia mengukur segalanya dengan pertumbuhan bisnis, jaringan relasi, dan pengakuan sosial. Ia merasa sudah berada di titik yang tepat ketika berdiri di pelaminan dengan kehidupan baru yang lebih mapan. Namun, satu malam memperlihatkan hal yang berbeda. Alin tidak datang untuk menuntut, tidak datang untuk mempermalukan. Ia hadir dengan tenang, membawa kehidupan yang ia bangun sendiri. Mobil mewah yang mengantar bukan simbol kesombongan, melainkan hasil kerja yang konsisten. 3 anak kembar yang berjalan di sisinya bukan alat untuk membalas dendam, melainkan bukti bahwa kehidupan tetap berjalan meski tanpa sorotan. Peristiwa itu bukan tentang siapa yang lebih sukses, bukan pula tentang siapa yang lebih kaya. Ini tentang tanggung jawab yang tidak bisa dihapus hanya karena waktu berlalu.
Raka belajar bahwa keberhasilan yang utuh tidak hanya diukur dari apa yang terlihat orang lain. Ada bagian yang tidak tampil di panggung manapun. Tanggung jawab sebagai ayah, keberanian mengakui kesalahan, dan kesiapan memperbaiki arah tanpa menyalahkan keadaan. Alin pun menunjukkan sisi yang berbeda dari kekuatan. Ia tidak membalas perlakuan dengan kemarahan. Ia tidak menggunakan keberhasilannya untuk menjatuhkan. Ia memilih berjalan stabil, membesarkan anak-anaknya dengan tenang, dan membiarkan waktu yang menjawab semuanya. Dalam hidup, kita sering tergoda untuk membuktikan sesuatu kepada masa lalu. Padahal yang lebih penting adalah berdamai dengan keputusan sendiri dan berani menghadapi konsekuensinya. Tidak semua kesalahan bisa diperbaiki sepenuhnya. Tetapi setiap orang selalu punya kesempatan untuk menentukan langkah berikutnya. Kisah ini mengingatkan bahwa meremehkan seseorang di masa sulit bisa menjadi penyesalan di kemudian hari. Dan mengabaikan tanggung jawab bukanlah jalan pintas menuju keberhasilan. Jika kisah ini memberikan pelajaran atau membuat Anda merenung, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bagikan sudut pandang Anda, karena setiap orang mungkin pernah berada di posisi yang serupa, entah sebagai Raka atau sebagai Alin. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya yang penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.